Informasi koordinatnya. Nah, saya akan mulai dari review yang dari materi sebelumnya ya, bahwa selain koordinat kartesian, kita juga memiliki jenis yang lain atau tipe yang lain, yaitu kurvilinear ya. Nah, kurvilinear ini kenapa disebut kurvilinear? Karena misalnya bidang yang bidang konstannya atau permukaan konstan itu berbentuk lengkung ya. Misalnya ini adalah selimut silinder ya. Ini misalnya adalah koordinat silinder ya. Nah, ketika R-nya itu konstan ya, ketika R-nya itu konstan, R tertentu ya. R-nya itu konstan, maka tentu R konstan ini direpresentasikan oleh oleh bidang yang tegak ya, selimut atau selubung dari silinder ya. Nah, itu kan R-nya konstan kan ya. Jadi kalau kita berjalan sepanjang ini kan R-nya konstan ya. Baik kita berjalan mengikuti lingkaran ini ya, di bawah atau naik ke atas, begitu di sini juga ya. Nanti semuanya itu kalau kita berjalan di sini, itu kan R-nya konstan ya. Nah, jadi bidang lengkung ini adalah bidang R-nya konstan. Nah, bidang ini kan lengkung ya, maka dia itu disebut kurvilinear. Jadi ketika salah satu surface plane itu adalah bukan bidang datar, maka itu disebut kurvilinear. Nah, di dalam silinder ini kan ada tiga juga ya. Jadi ada R, ya kemudian ada C itu ada R jarak dari titik tengah ke keluar begini ya. Ini adalah R. Jadi R, kemudian ada sudut ini, sudut dari sumbu X ke titik itu ya, sini. Nah, ini adalah C, kemudian ada vertikalnya Z. Ya. Jadi ada tiga komponen. Dalam koordinat silinder, sesuatu titik dinyatakan dalam tiga komponen ini ya. Jadi ini sumbunya itu ada tiga sama ya. Jadi ada atau unit vektornya ya, sumbu unit vektornya ada tiga, yaitu ini R ya, searah R ke sini. Kemudian ini adalah unit vektor dari C ya, C itu ini sudutnya ya kan. Jadi ini bergeraknya ke sana kan, sudutnya kan membesar ya. Jadi ini 0, kemudian misalnya ini naik terus membesar, ini 45. Ini kan vektornya kan ke sana ya. Jadi ini ada garis singgung lah ya. Jadi vektor ini adalah garis singgung ini kan, garis singgung sudut di titik ini, di titik P1 ini ya. Kemudian ada juga Z, ini adalah arah vertikal ya, gitu tiga ini. Nah, ketika salah satunya ini kalau R konstan kan ini kan bidang lengkung ini ya. Nah, ini kan. Ini semua adalah bidang-bidang melengkung ini adalah ya bidang melengkung ini itu kan ketika R-nya konstan ya. Bagaimana kalau Z konstan? Nah, kalau Z konstan ini kan ketika Z-nya konstan. Kalau ini memang bidang datar ya. Bidang datar. Oke. Nah, ini kan ketika Z-nya konstan. Ya. Kalau ketika C-nya konstan mana? Nah, ini yang berwarna ini ya. Ini yang berwarna biru ya. Nah, ini adalah ketika ini pun kebetulan juga bidang datar ya, bidang datar juga ya. Ini ketika C-nya ini adalah konstan. Jadi sepanjang bidang ini kan ininya konstan kan, sama kan semuanya ya. Nilainya adalah C1 gitu ya. Di titik manapun nilai C-nya sama, itu C1. Ini bidang konstan untuk jadi C-nya sama dengan C1 gitu ya. Nah, tapi tadi di contoh awal saya sampaikan pada R konstan yaitu bidangnya bidang melengkung ya. Nah, jadi ketika salah satu dari ketiga ini ya, salah satunya bukan bidang datar, misalnya ketika ketika R konstan ini kan bidangnya melengkung, maka itu adalah kurvilinear.
Kalau Kartesian ketiganya kan bidang datar ya. Kartesian kan X, Y, Z ya. Nah, kalau kita gambar ketika X-nya konstan, ya, ini konstan, ketika Y-nya konstan, Z-nya konstan kan bisa kita bayangkan ya, semua bidangnya kan datar. Contoh ini kan ketika Z-nya konstan, dia kan datar nih. Jadi ini adalah bidang ketika Z-nya konstan ya, datar. X-nya konstan tentu juga di sini nanti kita akan bisa gambar kan, ini juga jadi konstan di sini gitu ya. Ketika Y-nya konstan juga di sini nanti dia ada bidang datar, bukan bidang melengkung ya. Nah, itu Kartesian. Nah, ketika salah satunya, jadi di sini ketika ini kalau koordinat yang lain, salah satunya itu adalah bukan bidang datar, misalnya bidangnya melengkung seperti selimut silinder ini, maka itu adalah bidang kurvilinear. Nanti yang kedua adalah bola. Bola juga sama, itu kategori kepada kurvilinear, koordinat ya. Kan bisa kita bayangkan juga ketika R-nya konstan ya. Kalau bola kan nanti juga ada 3 ya. Jadi ada R, ada theta, ada C juga ya. Theta adalah sudut dari kutub, dari atas ya. Kalau C sudutnya dari sini. Masih ingat ya? Gitu. Nanti ada juga gambarnya lagi ya. Nah, ini juga nanti kalau R-nya konstan ketika bola berupa permukaan bola kan ya. Jadi ketika R-nya konstan di dalam koordinat bola, nanti permukaannya permukaan bola. Nah, itu kan bukan bidang datar ya, sudah lengkung. Itu juga jadi kurvilinear ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus Anda pahami adalah apa hubungan antara X, Y, Z di Kartesian dengan silinder. Nah, ini penting juga ya yang harus dipahami ya. Bagaimana menulis. Jadi kalau di Kartesian kan ada X, ada Y, ada Z ya. Jadi suatu posisi itu kita nyatakan dalam komponen X kan ini adalah vektor Y, kemudian ini adalah Y, ada Z, dan ini mungkin pakai tambah ya. Mungkin juga nggak usah pakai tambah ya. Jadi mungkin kalau kita terbiasa dengan tambah ini ya, tambah ya. Padahal ini sebenarnya adalah vektor ya, jadi bisa juga begini nih. Jadi R, nah ini X, komponen X, vektor Y, Y, ya, ini juga mungkin lebih bagus ya. Ini ada 3 vektor X, Y, Z gitu ya. Ada unit vektor I, J, K. Nah, silinder ada satu titik R atau suatu posisi ya. Posisi R itu dinyatakan kalau dalam silinder dalam R-nya berapa? Ini banyak R ya. Ini posisi R. R itu adalah jarak dari titik pusat ke titik itu ya. R ini pada komponen misalnya komponen R gitu ya, unit vektor R. Ini juga ada berapa C-nya, ini pada komponen C gitu ya. Ini ada kemudian ada Z, ini pada komponen Z misalnya gitu ya, unit vektor. Nah, ini Anda harus tahu apa hubungannya ya. Misalnya X. Nah, jadi misalnya ini ada titik di sini ya, titiknya adalah titik P1 dinyatakan oleh R1 C1 sama Z1. Nah, kalau kita nyatakan dalam X ya, X itu kan artinya jarak dari ini sumbu X ya. Artinya jarak dari titik pusat ini ke sini kan. Kemana? Kalau titiknya ini ya. Nah, si titik P1 ini harus kita proyeksikan ke sumbu X ini. Jadi misalnya kalau sumbu X-nya itu adalah ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X-nya. Berarti ini harus Anda proyeksikan ke sini. Nah, ya. Jadi jarak dari titik tengah ini ke sini itu adalah komponen X ya. Kalau dalam Kartesian. Ya. Ya dalam Kartesian misalnya ini berarti Anda harus proyeksikan titik P1 ini ke sumbu X ini ke sini. Ini sejajar ya, sejajar dengan sumbu ini. Nah, ini sumbu X. Nah, kemudian di sisi lain kita sudah tahu bahwa sudutnya adalah C1 nih. Jadi sudut dari sini ke sini itu adalah
si satu ini. Ya. Jadi bagaimana hubungannya? Bagaimana caranya memproyeksikan? Bagaimana cara memproyeksikan titik P1 ke sumbu X? Diapain? Dan inilah R ya. Ya kan? Ini R1 ya. Jadi ini adalah R dalam koordinat silinder. Jadi titik P1 ini dalam silinder kan dinyatakan oleh R1, C1 sama Z1. Nah, titik yang sama ini bisa kita nyatakan dalam X, Y, Z ya, dalam kartesian. Nah, berarti kita harus proyeksikan titik ini ke X, ke Y, dan ke Z gitu ya. Kalau saya gambar dalam misalnya di sini ya. Jadi ini adalah kalau ini kita punya sumbu X di sini. Inilah R, inilah P1 sini. Ini P1. Ini adalah C1-nya di sini. Ini adalah Y. Ini sama gambarnya ya dengan yang gambar di 3 dimensi. Ini adalah versi 2 dimensinya supaya mudah. Nah, gini. Ya. Berarti ini kan tadi kan R kan, ini anak R, ini R1. Ini R1 ke sini ya, panjang ini. Dari titik tengah ini ke sini kan. Dari titik tengah ini ke sini, ini R1. Nah, dalam komponen X berarti Anda proyeksikan ke sini kan. Nah, ke bawah ini. Berapa caranya? Jadi gimana caranya? Berapa panjang ini? R1 kemudian apa? Dikali cos C. Ya, cos C1 ya. Oke, kalau untuk Y, ini sumbu Y-nya berarti panjang ini kan. Nah, ini Pak komponen ini ya. Berarti ini adalah R1 dikali sin ya. Sin C1. Oke, bagaimana dengan Z-nya? Z-nya sama ya. Z sama dengan Z gitu ya. Jadi Z pada komponen ini sama dengan Z di sini ya. Nah, ini hubungannya ya. Ini jadi hubungan di sini secara apa kesimpulannya X sama dengan R kali cos C, kemudian Y sama dengan R sin C, kemudian Z sama dengan Z. Nah, ini harus tahu ya hubungannya antara itu. Nah, kemudian konsep yang kedua ya. Jadi tadi pengertian koreksi linear, kemudian yang kedua adalah ini ya, ini hubungan antara XYZ kartesian dengan, jadi ini adalah nomor 2 inilah hubungan antara ya XYZ dalam kartesian dengan RCZ gitu ya, dalam silinder. Nah, yang ketiga adalah konsep unit vektor. Ini penting juga ya, konsep unit vektor. Bagaimana menghitung unit vektor dari silinder misalnya. Nah, konsepnya adalah bahwa kalau kita ingin menghitung unit vektor, misalnya pada unit vektor R, maka kita harus hitung derivatif suatu posisi tertentu ya dengan R itu ya. Ya, untuk C berarti turunan R terhadap C ya gitu. Untuk Z berarti turunan R terhadap Z. Ya. Nanti di sini ada konstanta CZ ya, CC, ini CR. Itu untuk memastikan bahwa ini nilainya satuan, ini adalah unit ya. Kan namanya juga unit vektor. Berarti panjangnya itu harus 1. Nah, dari sini kan tadi kita punya hubungan ini ya. Ini kan vektor. Jadi dalam si R ini ya, si titik R ini, jadi R sama dengan ini kan isinya ya, X kosi R ya, R kosi, jadi ini komponen X-nya ya, jadi ini adalah I, komponen I kan, kemudian R sin C, ini komponen J, dan Z, ini komponen K ya. Nah, ini kalau kita ingin menghitung R ini R unit vektor, berarti hitung derivatif ini.
Ini kan R-nya ini ya, ini adalah R. Berarti hitung do R gitu ya. Berarti kan yang pertama, baris pertama apa nih? Turunkan terhadap R, berarti cos kan? Nah ini R-nya kan ini semua mengandung R nih. Ya. Berarti ini cos sin kan? Yang kedua adalah apa? Sin kan? Ingat ini di derivatifnya terhadap R ya. Berarti ini hilang kan? Ini hilang, berarti R-nya hilang, ini R-nya hilang. Ya. Ini sebagai sin kan? Sin sin. Nah yang ketiga berapa nilainya? Di sini ada R nggak? Berapa derivatif komponen K-nya? Derivatif terhadap R untuk komponen yang K ini. Berapa? 0, Pak. 0 ya, karena memang tidak ada komponen R, tidak ada unsur R ya. Nah ini derivatifnya. Ini adalah unit vektor ya. Unit vektornya. Nah ini harus dipastikan bahwa nilainya adalah 1. Ya, ini jadi kan mudah ya. Jadi kalau kita ingin menghitung ini kan begitu ya, pakai dari apa? Berarti cos kuadrat ditambah ini kan cos ya, tambah sin kuadrat. Akarnya berapa? Kan ini sudah 1 ya. Ini berarti sudah 1. Jadi di sini CR-nya adalah 1 ya. Jadi CR-nya sama dengan 1. Di sini 1 nilainya ya. Gitu. Kemudian untuk saya bisa saya ada tempat kosong ya, hilang aja. Oke, jadi kesimpulannya tadi untuk R ini unit vektor ya. Di sini adalah cos sin 0 ya. Tadi ini konstantanya adalah 1 ya. Kemudian untuk menghitung si berarti ini kan turunan do R do si ya. Masih ingat tadi formulanya gimana? Tadi ini kan adalah R cos si, R sin si dan Z. Coba turunkan terhadap si ini, terhadap sudutnya. Berarti di sini adalah minus R sin si, kemudian R cos si dan 0 ya. Itu terhadap si ya, terhadap angle-nya. Kemudian dipastikan ini harus 1 nilainya. Nah, kalau kita hitung berapa magnitudo dari ini, yang dari persamaan di atas ini ya, ini kan R kuadrat dikali sin kuadrat si ditambah R kuadrat kali cos kuadrat si kan, atau R kuadrat kali sin kuadrat si tambah cos kuadrat si. Nah, ini kan R kuadrat kali 1, ini kan 1 ya. Nah, berarti ini panjangnya bukan 1 tapi adalah R. Ya, ini panjangnya R. Oleh karena itu, nanti di sini ada konstantanya adalah 1 per R. Kan? Jadi konstanta di sini adalah 1 per R. Oke. Jadi kita sudah tahu di sini unit vektornya ya. Jadi unit vektor untuk R adalah cosi sin si 0. Nanti tadi ini adalah 1 konstantanya. Kalau untuk C-nya adalah ini 1 per R dikali minus R sin si R cos si ini 0 ya. Ya, atau sama dengan kan jadi gini kan, minus sin si cos si 0 kan gitu ya. Tapi nanti ini jangan lupa ya mengenai ini. Nanti ini akan muncul lagi nanti ini. Ya, ini mengenai ini, jadi konstanta R sama dengan 1. Nanti namanya H nanti ya, nanti ada H. Ini ditulis sebagai H. Jadi HR-nya sama dengan 1. Ini H C sama dengan R. Jadi kalau konstanta C sama dengan 1 per H gitu ya. Nah gitu ya. Jadi H-nya adalah R ini. Nanti ini ingat ya, nanti akan muncul lagi nih. Jadi konstanta untuk C ini sama dengan R ya.
Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang Z, turunannya adalah apa? 0, 0, 1 ya. Ingat ya. Berarti ini pun nanti HZ-nya sama dengan 1. Ya, atau CZ sama dengan juga 1 ya. Ya kan? Nah, ini jadi silinder. Jadi dari konsep ini konsep unit vektor di silinder, kemudian dari konsep unit vektor ini kita sudah punya ada tabel konstanta ya. Tadi ada HR sama dengan 1, H angle sama dengan R, HZ sama dengan 1. Nah, ini jangan lupa ya. Nanti ini akan diperlukan lagi. Ketika kita menghitung luas atau volume, nanti ini akan muncul lagi ya. Jadi nanti ini kan berkaitan dengan tadi unit vektor ya, untuk apa si konstanta ini ya. Oke, kemudian slide berikutnya ini sudah, ini juga sudah. Ini sekarang kita bola. Kita serang masuk ke koordinat bola. Sama tadi urutannya ya. Langkah pertama adalah kita harus menghitung mana ini ya? Kok nggak muncul? Apa ini? Harus menghitung hubungan antara kartesian ini x, y, z ya dengan bola. Nah, kalau di bola itu nanti ada r itu jarak dari titik pusat ini ke sini ke titik ini. Ya, jadi adalah r, kemudian berapa sudut dari sumbu x ke sini. Ya, ini garis longitude ya. Kemudian ada theta. Theta itu ada dari atas, dari kutub ya ke sini. Jadi titik ini kan bisa dinyatakan oleh berapa jarak dari center ke sini, itu adalah R, atau berapa sudutnya, sudut dari sumbu. Jadi kalau ini sumbu X ya, nah ini sumbu X sejajar dengan ini, berapa sudutnya dari sini ke sini, nah ke sana ya, sudut itu. Ini itu adalah mirip longitude ya, longitude C, dan ada sudut theta dari sumbu Z ke sini. Ini berapa sudutnya gitu ya. Nah, ini sudut ini ya. Ini sudutnya. Ini sudut kolatitude ya. Latitude, longitude ya. Tapi ini kan kalau latitude dari khatulistiwa ya. Tapi ini dari kutub ya. Nolnya di atas kan. Ketika di sini kan nanti tetanya 0 kan. Kalau ke sini ke khatulistiwa tetanya 90 gitu ya. Gitu ya kan. 90 tetanya itu ya. Maka ini jadi kolatitude ya. Kolatitude kan dari khatulistiwa 0 kan. Nah, ini hubungannya juga harus tahu ya. Seperti tadi di silinder, bagaimana hubungan antara dari X, Y, Z ke R, C sama theta. Nah, mudah ya. Untuk jadi X sama dengan apa? Ada yang bisa lihat. Jadi ini coba, ini titik ini diproyeksikan ke sumbu X. Nah, ingat di sini bahwa sumbu X itu ya ada di sini ya, di bidang XY ini. Jadi biasanya caranya itu adalah kita proyeksikan dulu dari dari R ini, kita proyeksikan ke bawah ke sini. Ya. Ke bidang XY. Jadi ini diproyeksikan ke bidang XY ya. Pakai sudut theta ini. Ya. Jadi panjangnya R kan ini kan panjangnya R nih. Ini ada komponen Z-nya kan? Ada komponen Z-nya nih. Ini ada. Nah, sekarang kita proyeksikan ke sini. Ini itu adalah sama dengan jarak dari sini kan? Sama lah ya. Jadi gimana caranya? Kalau dibuat dalam 2D gini. Jadi kalau ini adalah sumbu Z, ini adalah R, ini theta. Nah, ini adalah proyeksinya kan? Proyeksi ke bidang. Jadi garis ini adalah
sama dengan ini. Ini R. Berarti apa caranya? Ini adalah berapa panjang ini? Ini sudut tetanya ini. Latitude-nya. Berarti ini adalah apa? Muhammad Ubaidillah. Apa Muhammad Ubaidillah? Ada Ubaidillah? Nggak ada ya. Oh, menghilang. Ubaidillahnya malah menghilang. Jadi hilang. Langsung mental. Zoom-nya langsung hilang. Sinyalnya langsung hilang sinyalnya ya. Ada lagi. Gimana Muhammad Ubaidillah? Proyeksikan R ini ke atas ini. Ini diproyeksikan titik ini kan panjangnya R nih. Kalau ini panjangnya R, panjangnya di sini berapa? R sin. R sin theta ya. Jadi R sin theta ini adalah R sin theta ya. Jadi kita proyeksikan dari ini kalau ini panjangnya R, maka di sini yang di bidang X ini itu adalah R sin theta. Ya. Ini sudah R sin theta. Nah, sekarang kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ke sini kan? Ya. Ini sumbu X nih. Gambarannya gini. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah R sin theta. Ini adalah tadi sudut dengan sumbu X adalah C kan? Jadi sudut dengan sumbu X ini adalah C. Bisa, gimana bisa caranya? Jadi ini berapa panjang ini? Bisa C. Saruli M. Simanjuntak. Panjangnya berapa itu? Berarti R cos theta ya. R sin theta itu panjang yang ini. Berarti yang di bawahnya berapa nih? R sin theta cos C bukan Pak? Oh, ada yang bantuin tuh. Cos C betul ya. Jadi ini diproyeksikan ke sini ini menjadi R sin theta cos C ya gitu. Kalau ke ini jadi ini sumbu X jadi R sin theta cos C ya. Kalau Y-nya apa? Ini berarti masih pakai yang R sin theta ini. Ya kan udah di sini nih. Tinggal diproyeksikan ke sumbu Y, berarti ke sini nih. Nah, ke sini ya. Panjang ini atau panjang ini nih. Ya. Berarti apa? R sin theta dikali sin C ya. Ini kan sudut C-nya ya, ini sin-nya di sini. Kalau Z-nya apa? Z-nya adalah dari R ini langsung ini. Ya, gambarnya ini nih. Ini kan, ini ya. Ini adalah komponen Z-nya kan. Ini jadi ini panjangnya R. Proyeksikan aja ke sumbu Z ke sini. Ya kan? Ini ke sumbu Z-nya. Ke sana ya. Ini berarti apa nih? Apa jadinya? Berapa panjang ini? R dikali cos theta, Pak. R kali cos theta. Nah ini ya. Oke, udah ya, udah berhasil, udah lulus nih dengan
hubungan antara X sama hubungan antara X, Y, Z kartesian dengan R sin theta gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah unit vektor. Unit vektor lagi ya, sama langkahnya ya, dicari. Saya akan cepat aja ya. Jadi ini unit vektor X sama dengan tadi adalah R sin theta dikali cos psi, kemudian Y sama dengan R sin theta sin psi, kemudian Z sama dengan R cos theta. Kalau kita ingin hitung R, berarti derivatif R terhadap R ya. Berarti derivatifnya adalah komponen pertama ini adalah berarti sin theta cos psi. Komponen kedua ini berarti adalah sin theta sin psi. Komponen ketiga ini adalah berarti cos theta ya. Ini derivatifnya. Kita hitung berapa panjangnya, panjang dari R ini ya, dari R ini berapa panjangnya. Ini berarti sin kuadrat theta cos kuadrat psi ditambah sin kuadrat theta sin kuadrat psi ditambah cos kuadrat theta. Nah ini yang dua pertama ini ya, yang dua pertama ini bisa saya tulis sin kuadrat theta dikali cos kuadrat psi ditambah sin kuadrat psi kan ditambah cos kuadrat theta yang ini ya. Nah yang di dalam kurung ini nilainya 1 ya. Nilainya 1 kan, berarti jadinya apa nih? Jadinya adalah sin kuadrat theta dikali dalam kurung 1 ditambah cos kuadrat theta yang ini pun juga 1. Jadi di sini kita dapatkan konstantanya adalah 1 ya. Atau HR-nya adalah 1. Ini ingat ya. HR untuk koordinat bola adalah 1 ya. Oke. Nah, sekarang saya selesai yang HR, kemudian saya hilangkan lagi. Saya masuk ke sekarang saya hitung komponen C-nya ya. Komponen C. Berapa derivatifnya? Ini supaya ada pegangan ini. Ini adalah R sin theta cos psi, R sin theta sin psi, ini adalah R cos theta. Ini 3 komponen tadi, ini X, Y, Z. IJK-nya ya, ini kan di kartesiannya IJK-nya. Nah, kalau ke derivatif untuk ini C-nya adalah berarti kan do R do C ya. Kita turunkan terhadap angle ini ya. Nah, ini angle ini yang kita mau turunkan ya. Gitu. Berarti kita akan dapatkan ini adalah minus R sin theta sin psi kan. Kemudian inilah R sin theta cos psi dan inilah 0. Tidak ada angle-nya ya. Dan ini harus kita hitung juga nilainya nanti ini harus 1 ya. Ini berarti ini R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat psi ditambah R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat psi ditambah 0. Nah ini berapa? Ini adalah R kuadrat sin kuadrat theta dalam kurung sin kuadrat psi ditambah cos kuadrat psi ya. Maka yang didapatkan adalah panjangnya ya. Jadi panjangnya adalah R sin theta ya. Sehingga dapatkan konstanta ya, konstanta untuk psi ini adalah 1 per R sin theta ya. Atau H psi-nya adalah R sin theta ya. Nah, ini juga dihafalkan ya. Nanti kita akan ketemu lagi sekarang nanti di slide berikutnya ya. Tadi adalah H-nya 1 ya. Jadi kalau betul ya, hanya 1 kan ya. Kalau untuk HR adalah 1 tadi ya. 1, kemudian H psi-nya inilah R sin theta. Ya, ini untuk bola. Kalau tadi silinder kan adalah R ya. Kalau silinder kan R tadi ya. Ini bolanya R sin theta. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke theta ya.
Bagaimana theta? Berarti kita hitung do R, do theta ya. Gitu. Ini pegangan lagi, inilah R sin theta, cos si, R sin theta, sin si, sama R cos theta ya. Hitung derivatif, tidak di sini dihitung terhadap theta ini ya, theta ini. Berarti ini dapat R cos theta sin si, kemudian R cos theta, ini cos ya, ini cos si, ini sin, itu ini adalah minus R sin theta itu ya. Nah ini kita hitung berapa magnitudonya, berapa panjangnya ya. Ini R kuadrat kali cos kuadrat theta, cos kuadrat si, kemudian R kuadrat cos kuadrat theta, sin kuadrat si, ini R kuadrat sin kuadrat theta ya. Tambah berapa nih? Ini R kuadrat cos kuadrat theta dalam kurung, ini cosnya masuk ini. Cos kuadrat si ditambah sin kuadrat si ini, tambah ini ya, ini R kuadrat sin kuadrat theta ya. Jadi berapa? Ini 1 kan? Keluar adalah R ya. Bayang ya. Ya kan? Yang ini adalah 1. Ini jadi hilang. Ini adalah cos kuadrat, ini sin kuadrat kan juga 1 ya. Jadi ini R. Nanti jadi konstanta C theta itu adalah 1 per R. Atau H theta-nya adalah R. Ya. Oke, selesai 3 itu vektor ya. Nah, kita akan coba nih slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini sudah. Di sini juga ada kesimpulannya di sini bahwa untuk nanti di sini konstantanya kan 1 nih. Jadi HR sama dengan 1, HC sama dengan R sin theta, R sin theta, dan H theta sama dengan R ini ya. Ini ingat ya, ini untuk bola. Tadi mesti ingat untuk silinder, ini bola ya. Jadi masih ingat nggak silinder? HR, berapa ini tadi? 1 ya. H, kemudian apalagi HC adalah R, dan HZ sama dengan 1 ya. Ini ada tabelnya. Jadi ini konstanta yang nanti akan muncul lagi ya. Panjang nih, masih baru 6 slide ya, dari 24 slide. Nah, nanti ini akan muncul lagi ya. Jadi ingat tentang ini ya. Jadi bagaimana diperolehnya ini sudah saya jelaskan ya, dari vektor itu. Kemudian ini sudah. Nah, sekarang ini penting juga ya, berikutnya bagaimana kita memformulasikan hubungan ya antara berbagai komponen di dalam sistem koordinat yang berbeda ya. Ini singkatnya begini ya, misalnya di dalam Kartesian kan kita punya X, Y, Z ya. Jadi Kartesian itu X, Y, Z ya. Nah, dalam kurva linier itu oleh Q1, Q2, Q3 ya. Nah, Q1 ini kan bisa tadi misalnya kalau misalnya dalam koordinat silinder ya, berarti Q1 itu kan adalah R ya. Q2-nya adalah C ya, Q3-nya adalah Z gitu ya. Kalau bola berarti Q1-nya adalah R, Q2-nya adalah C, Q3-nya adalah apa? Apa Q3-nya? Siap-siap dipanggil Ahmad. Ahmad Muhammad Zainul Wafa. Q3-nya apa? Ahmad Zainul Wafa. Set kan, Pak. Bukan. Bola ya, ini koordinat bola. Ini adalah koordinat silinder. Sekarang bola. Apa Q3-nya? Nah, kalau tadi yang mengikuti pasti akan bisa menjawab. Amelia.
Apa Q3-nya? Q, Pak. Apa? Theta ya. Theta itu tadi saya sebut sebagai kolatitude ya. Sebutkan dari itu jadi apa? Masih ingat ya? Tadi ini kan bola ya gambarannya ya. Jadi ada di bola itu kan ya. Ini ada titik center, titik di sini, titik P gitu di sini itu kan dinyatakan oleh berapa jaraknya ini R, kemudian berapa sudut ke sumbu X, ya proyeksikan ini, kemudian proyeksikan ke sumbu X ini sebagai apa? Ini sumbunya adalah C, kan berapa jarak dari sini kan? Nah ini tetanya kan, kolatitude ya. Theta, ingat ya, 3 ini ya. Nah ini jadi kalau Q satunya adalah R, kalau silinder adalah R, C sama Z, ya kan dengan 3 komponennya. Kalau untuk bola adalah R, C sama theta ya. Nah secara general tadi kan tadi masih ingat ya, hubungan adalah misalnya untuk koordinat bola X sama dengan apa tadi? R sin theta cos C kan? Ya. Y sama dengan R sin theta sin C kan? Z sama dengan R cos theta. Nah ini secara general itu bisa kita nyatakan bahwa X itu fungsi dari R, theta dan C kan? Jelas kan dari sini kan? Dari persamaan ini kan jelas juga kan? Bahwa X itu mengandung R, mengandung theta dan mengandung C kan? Jadi X itu dalam kurung dia fungsi dari R, berapa nilai R, berapa nilai theta, berapa nilai C kan? Atau secara general X itu fungsi dari Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah ini ya, paham ya? Jadi X itu dan juga yang lain juga sama, Y juga sama ya. Nanti Y juga nyatakan sebagai hubungannya dia fungsi dari berapa Q1, Q2, Q3. Z juga sama begitu ya. Ya fungsi itu. Jangan pusing atau jangan bingung bahwa Q ini kan kalau dalam bola berarti ini R, theta dan C ya kalau dalam bola Q itu ya. Kalau dalam silinder berarti R, C sama Z gitu ya. Paham ya sampai sini nih. Ini jadi X itu memiliki hubungan dalam atau fungsi atau tergantung dari nilai Q itu nilai Q ya. Nah kalau saya hitung derivatif ya derivatif dx itu ya dx saya hitung dx maka ini panjangnya ya atau dx itu adalah perubahan kan ya ini perubahan x dx itu ya ini saya hapus dulu ya. Jadi dx itu adalah perubahan ya ini perubahan dx adalah perubahan. Nah perubahan itu kan merupakan penjumlahan dari perubahan pada ketiga komponen kan ya atau pada ketiga arah gitu ya. Ingat misalnya gini nih, misalnya kalau kita punya dua sumbu begini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini misalnya ini kita punya ini misalnya ini adalah DR ya, DR. Ini panjangnya. Nah, perubahan di DR itu kan merupakan gabungan antara misalnya berapa perubahan pada komponen ini kan. Ini berarti ini adalah DR DX gitu ya. Ini adalah perubahan DR DY kan. Ini perubahan berarah ya atau turunan berarah ya pada arah Y. Ini DR DY gitu kan. Dan nanti dijumlahkan ya. Dan nanti kemudian jadi berapa perubahannya dan dikalikan berapa komponen di sini ya, berapa panjangnya dx yang di sini. Ini secara lengkap ya, karena kita punya 3 komponen. Perubahan dx itu merupakan penjumlahan dari
turunan berarah X pada Q1 ya. Ini turunan berarahnya dikalikan dengan berapa panjang komponennya ya ini. Jadi ini adalah gradiennya, ya. Ini ada gradiennya dan ini berapa panjang perubahannya gitu. Paham nggak? Misalnya gini nih. Jadi ini adalah gradiennya ini kan, ini adalah gradiennya nih. Dan panjangnya kan ini misalnya. Gimana caranya? Panjangnya misalnya begini. Kalau panjang DR-nya segini, berarti perubahannya segini kan? Gitu. Ketika ini dx-nya di sini gitu ya. Kalau perubahan dx-nya adalah segini, berarti perubahan DR-nya segini gitu ya. Tinggi kan, lebih tinggi yang ini kan. Jadi ini dikalikan oleh ini. Ini adalah dx ini. Ya. Paham ya? Jadi yang ini itu adalah gradiennya, perubahan ini. Ini kan gradiennya. Nah, berapa panjang vertikalnya itu dikalikan oleh ini kan? Nah, komponen ini. Ini adalah dx, ini adalah dq1 misalnya. Paham ya? Jadi makin panjang ini, makin ke arah kanan, tentu ini makin tinggi kan intervalnya kan? Perubahannya makin tinggi gitu ya. Jadi ini gradiennya, gradien berarah terhadap arah Q1 dikali berapa panjang komponennya ya. Ditambahkan dengan berapa gradien pada arah Q2 dikalikan berapa panjangnya ya. Ini berapa itu, paham ya? Paham lah ya. Nah, kemudian ini dinyatakan dalam dalam pakai indeks ya. Ini kan indeksnya adalah 1 2 3 ya. Atau ini kan bisa juga kan dalam summation itu ya. Summation ini adalah do x do qi itu. Ini kan i ya. Ini dqi ya, sama ya. Gampang ya, nggak ada yang aneh kan ya. Dari baris pertama ke baris kedua oke ya. Dari baris pertama ke baris kedua harusnya oke, tidak ada masalah. Ini pun sudah oke ya, harusnya paham ya. Paham lah ya. Kemudian baris ketiga, nah ini mungkin baru, ada yang namanya Einstein summation. Ya kalau indeksnya itu berulang, I kan berulang kan, komponen X I kan berulang. Nah itu di sana ada penjumlahan, secara implisit sebenarnya ini penjumlahan ya. Jadi kalau walaupun di sini tidak saya tulis sigmanya, tapi ini ada sigma gitu. Sigmanya ada untuk I saja, ya. Untuk I saja. Oke. Di sini pernah ngambil seismologi, saya kan sedang ngambil ya seismologi ya. Iya, Pak. Hukum Hooke tahu nggak? Bagaimana? Tau I, J sama dengan konstanta elastik IJKL dikali strain KL. Pernah lihat persamaan ini nggak? Seismologi. Stres ini hukum Hooke ya. Jadi ini stres, ini strain kan? Ini strain, ini stres. Itu kan hukum Hooke ya. Stres indeksnya IJ, ada konstanta elastik ini CIJKL stiffness ya, dikalikan dengan strain. Strainnya adalah KL. Nah, lihat ini nggak sama ini? Ayo kuliahnya tidur kayaknya ya. Nah, ini juga sama. Di sini ada indeks yang berulang. KL-nya berulang, ya kan? Di sini ada KL, di sini juga ada KL kan? Berarti di sini secara lengkap itu begini nih, ada sigmanya 2 kali. Ini sigma, ini K, ini L. Nah, gini. Nah, gitu ya. Ini pakai Einstein summation ya. Ini masuk ke bab tensor sebenarnya. Jadi ini saya masukkan dikit aja lah. Ini konsep dari tensor, jadi banyak dibahas di bab tensor. Jadi kalau ada indeks berulang ini, ya indeksnya ini berulang, ini sebenarnya ada summation ya. Jadi dijumlahkan ya. Jadi ini kan I-nya kan berulang ya.
Ini ada komponen I, ini pun ada komponen I. I itu adalah apa? 1, 2, 3 kan? Berarti ini secara lengkapnya ini gitu ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat persamaan ini, ada keterangan Einstein summation, berarti bayangkanlah persamaan pertama ini gitu ya. Jadi satunya itu jadi I-nya ini diuraikan, ditambahkan semuanya. Ada tambah ya. Dan I-nya 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Gitu ya. Itu hanya untuk memperkenalkan supaya ini. Atau ada yang pernah mendengar mengenai Einstein summation sebelumnya? Pernah dengar? Mungkin di SMA gitu, kuliah, sekolah, TPB, nggak ada ya. Oke, nah sekarang kita kuadratkan. Jadi tadi itu kan dx ya. Jadi tadi itu dx nih. Jadi ini dx kan ya. Jadi panjang dx itu, ya panjang dx ini ya, itu oleh ini nih. dx sama dengan turunan x terhadap qi kali dqi gitu ya. Nah ini ya. Ini pakai Einstein summation. Sekarang saya kuadratkan dx kuadrat. Ya, saya kuadratkan. Ini saya kuadratkan dx kuadrat ya. Ini sekarang saya kuadratkan. Ini dx kuadrat. Berarti jadi dikali 2 kan. Ini yang pertama, ini yang kedua kan kuadrat. Ya. Tapi di sini indeksnya harus dibedakan. Jangan I lagi, tapi kalau ini I dan I, ini J dengan J lagi gitu ya. Karena nanti kalau sama-sama I, nanti jadi begini pengertiannya. Nah, ini kalau sama-sama I nanti begini. Nah, jadinya bentuknya ini, bentuknya ya. Persamaan 13. Itu kalau indeksnya sama. Harus dibedakan, karena nanti akan berbeda pengertian. Harusnya indeksnya berbeda. Nah, kalau indeksnya berbeda, nanti ini persamaan 14. Ini yang kita kehendaki itu ini yang kita mau yang kita inginkan tuh ialah ini ya. Yang kita inginkan tuh adalah yang bentuk persamaan 14 ini. Maka harus dikasih nomor indeks yang berbeda ya. Ini I, ini J ya. Jadi ini adalah bentuk dx kuadrat ya. Jadi ini adalah dx kuadrat ya kan. Jadi ini adalah turunan pertama yang ada 2 komponen ya. Ini adalah dx kuadrat. Oke. Jadi ini persamaan kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan ini dx kuadrat. Jadi dx kuadrat itu sama dengan ini. Ya, ini ya. Persamaan 14 itu. Ya kan? Kan gampang ya. Ini kan hanya di copy paste saja kan. Persamaan di baris pertama dengan kedua kan sama ya. Samakan ini dikuadratkan saja. Atau kalau dalam Einstein summation ya kayak begini misalnya ya. Gitu. Oke, nah jadi paham ya sampai sini ya. Ini adalah kita sekarang jadi kita punya ini persamaan 12 ini ya. Ya, jadi ini nanti akan saya bawa ke slide berikutnya. Jadi dx kuadrat itu adalah ini. dx do x do ki i do x do ki j kali dqi dqj gitu ya. Itu dx kuadrat. Nah, dx kuadrat saya akan bawa ke slide berikutnya. Dx kuadrat ini. Ya, di slide berikutnya, nah dx-nya saya gabung dengan dy ya. Dan juga dz. Jadi dr kuadrat kan ya. Jadi dx itu adalah komponen pada arah perubahan pada arah x saja, y kan perubahan pada arah y saja, z pada z saja ya. Nah, nanti saya hitung berapa dr-nya dalam 3 dimensi dr-nya ya, dr. Ini kan kayak Pitagoras saja kan ya, seperti Pitagoras saja ya. dr kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, tadi kita sudah tahu kan atau sudah punya dx itu apa? Dx itu apa? Nah, ini dx kan. Inilah dx-nya ya. Gitu. Ditambahkan d kuadrat yang ini. Kan mudah kan, polanya sama. Hanya diganti dari x ke y saja kan.
Ini DZ nih. Itulah ini. Ya. Atau begini. Nah, dan ini kan do QI, do QJ-nya kan sama. Ini saya keluarkan di sini. Maka dalam kurungnya ini. Paham ya? Yang di dalam kurung ini itu disebut dengan GIJ. Paham ya? Jadi ini sama, ini kayak gini. Nah, ini ya. Yang di dalam kurung itu adalah GIJ. Ya. Oke. Apa itu GIJ? GIJ adalah ini coba lihat nih, ini perkalian. Ini mesti ingat ya, konsep derivatif kan turunan berarah ya. Jadi misalnya GIJ. GIJ itu kan adalah ini nih. Ya. Ini adalah perkalian antara turunan berarah X terhadap QI kan, dikalikan dengan turunan berarah X terhadap QJ gitu ya. Gitu. Jadi perkalian turunan berarah ya. Ditambah dengan perkalian ini, turunan berarah Y terhadap QI dan Y terhadap QJ gitu ya. Tambah lagi dengan Z terhadap QI gitu ya. Itu pengertian secara fisikanya ya. Perkalian turunan berarah kayak ya produk ya, atau perkalian itu ya, perkalian gradien ya, pada arah yang berbeda ya. Itu pengertian dari G. Mungkin ya kalau disebutkan apa pengertian masih ingat ya. Mungkin ini kan dalam bentuk notasi matematik ya, do X, do Q gitu ya. Nah, kalau secara dinyatakan secara kalimat ya fisika ya, artinya ini kan perkalian turunan berarah ya. Turunan berarah X terhadap Q kan, QI ya. Nah, nanti ingat bahwa I atau J itu kan bisa 1, 2, 3 ya, ada 3. Misalnya ketika I-nya ketika 1, misalnya itulah R kan, 2 adalah misalnya C, 3 adalah misalnya theta kalau bola gitu kan ya. Gitu ya. Jadi nanti ini artinya kan berapa do X terhadap do R misalnya ya. Do X terhadap do C seterusnya begitu ya. Tapi ingat nanti ini itulah ini panjang ya, IJ itulah 1, 2, 3. Jadi ini agak apa kalau bayangkan ya, ini kan sudah ada 3 ya, ada 3. Nah, padahal I itu kemungkinan juga 3 ya. I yang ini atau J yang ini juga kemungkinannya 3 juga ya. Jadi bisa banyak. Ini kalau diuraikan ini jadi akan panjang sekali persamaannya. Oke, nah ini dalam masih singkat saja ya, G, I. Jadi apa do R kuadrat itu adalah sama dengan G ya, ini GIJ ya, GIJ ini karena di sini ada IJ-IJ-nya ya. GIJ dikalikan dengan do QI do QJ gitu ya. Nah, ini sama ya penjelasannya ya. Jadi apa itu mana fisik dari GIJ itu adalah ini ada perkalian ya, perkalian dot produk antara vektor antara apa ya, turunan berarah pada vektor arah I dan arah J itu ya. Do Q, do X, do QI, dan do X QIJ itu ya. Begitu. Nah, untuk kasus koefisiennya ya, saya tegak lurus. Oke, mungkin tadi saya terlewat, saya tidak menyampaikan ya, bahwa unit vektor, kan tadi kan kita ada unit vektor ya, misalnya tadi ada unit vektor R ya, ini kan, ada unit vektor C, ada theta ya, itu mereka tuh saya tegak lurus ya. Anda bisa buktikan nanti di latihan ya, di rumah ya, dot produk R, dot produk dengan theta itu dengan 0 nanti ya. Atau R dot produk dengan C itu sama dengan 0. Jadi tegak lurus. Yang tegak lurus ya, Anda bisa buktikan nanti ya bahwa dot produknya itu adalah 0. Ya. Sehingga tadi kan GIJ itu kan perkalian ya, do X, misalnya do QI kan, do X, do QJ gitu ya. Ditambah do Y-nya kan. Nah, karena ini
kurvilinear itu tegak lurus, ya, yang tegak lurus, maka kalau I tidak sama dengan J, maka nilainya 0. Kan tegak lurus ini. Kayak gini nih. Jadi ketika I tidak sama dengan J, maka itu 0. Sehingga yang persamaan tadi yang panjang itu lebih sekarang jadi lebih simpel, ya, bahwa yang tersisa adalah hanya komponen kuadrat saja. Ya, itu. Paham nggak? Jadi ini saya balik satu slide. Ini kan nah ini ya. Jadi nilai ini kan GIJ tuh ini nih. Ini kan GIJ ya. Ini nilai GIJ. Nah, karena dot product itu tadi 0, jadi ini kan do X do Q itu kan turunan berarah ya. Ini kan turunan berarah. Gitu ya. Turunan berarah gitu. Nah, turunan berarah terhadap suatu unit vektor kan ya. Jadi ini kayak diproyeksikan ke unit vektornya gitu. Nah, ingat bahwa unit vektor itu kalau kita dot product nilainya akan 0 kalau saling berbeda ya. Jadi R misalnya R di dot product dengan theta itu akan 0 gitu ya. Kalau R dengan R kan 1 ya. Gitu ya. Kalau R dengan theta ini juga akan 0 ya. Kalau theta dengan theta kan jadi 1 ya. Nah, sehingga di sini ketika I tidak sama dengan J maka dia akan 0 ya. Sehingga persamaan ini lebih simpel akan tadi I sendiri kan I dan J sendiri kan 1, 2, 3 ya. Oke. Oleh karena itu maka bentuk ini persamaan ini ya. Ini kan awalnya banyak ya. Ini ada IJ. Kan IJ ya. Dan IJ-nya ini masing-masing dari mereka ini kan bisa 1, 2, 3 gitu ya. Bisa banyak. Jadi ini kalau diuraikan kan bisa begini nih. Misalnya kalau I-nya 1 berapa nih? Kan do X, do Q1. Do X, misalnya ini J-nya 1. Do Q1 ya. Terus tulis ya gitu ya. Ini baru 1, nanti J-nya kan jadi 2. Itu terus jadi akan panjang ya. Akan banyak gitu ya indeksnya. Nah, tapi banyak yang jadi 0 ya ketika IJ-nya nggak sama. Sehingga yang tersisa adalah ini aja. Ketika dia sama itu. Coba bayangkan. Berarti kan ketika IJ sama kan begini kan nanti kan. Do X, do QI kuadrat itu kan ya. Ini ketika dari sini kan. Ditambah ini kan do Y, do QI kuadrat kan itu ya. Tambah do Z, do QI kuadrat. Nah, I sendiri kan tadi 1, 2, 3 gitu ya. Berarti nanti ini ada do Q1, ini Q1, ini Q1, ditambah lagi yang duanya ya gini. Itu ya, paham ya? Gitu ya. Sehingga jadinya begini. Nah, ini persamaan 17 ya. Jadi GIJ itu jadinya dapatnya persamaan 17. Ya. Jadi ini hanya komponen yang sama saja, kuadrat kan, I dengan I kan jadi kuadrat ya. Nah, ini kuadrat dan untuk Q1, 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 ini Q2, 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 Q3 ya. Kan tadi I-nya kan adalah 1, 2, 3 ya gitu. Ini XYZ, XYZ, XYZ. Paham ya? Jadi ini bentuknya begini ya. Jadi GIJ itu adalah ini. Persamaan 17 ya. Jadi ya kembali tadi kan apa? DR itu adalah tadi apa? DR itu tadi adalah DR kuadrat ya. Sama dengan GIJ kali do QI do QJ kan? Gitu. Nah, GIJ-nya ini persamaan 17. Nah, persamaan 17 ya. Dan bentuk persamaan 17 ini bisa kita sederhanakan menjadi persamaan 18. Persamaan 18, ya persamaan 18 ini
dengan catatan bahwa H itu adalah ini, gitu ya. Jadi si persamaan persamaan 17 ini ya. Tadi ini DR-nya ya, DR-nya ini, DR kuadrat sama dengan GIJ. GIJ itu di sini adalah persamaan 17 ya. Inilah persamaan 17-nya ya. 17 ini GIJ. Tadi kan dikali doki J kan. Nah, ingat tadi ini harus sama. Harus sama IJ-nya kan, berarti ini adalah GIJ-nya itu yang panjang ini sama 17 dikalikan dengan doki kuadrat lah itu ya, doki kuadrat gitu ya. Nah ini kan ada nih, ini kan tadi Q ini kan ada doki kuadrat, I yang sini kan bisa 1, 2, 3 tadi ya. Oke. Jadi di sini ya misalnya ketika Q-nya 1 ini H1, ini ketika Q-nya I-nya 2 ini jadi di sini ada H2, ini H3 dan H1 sendiri H1 sendiri berarti nanti ini. Jadi nanti ini menjadi H1 ya. Jadi ketika terhadap ini ya nanti nanti dia masuk komponen H1. Ya, ini nanti komponen yang ini ya, yang 22 ini Q2 ini komponen H2. Ya, kemudian ini komponen nanti H3. Paham nggak? Paham lah ya. Semoga paham ya. Gitu. Ya. Jadi bentuk persamaannya itu sekarang jadi begini. DR kuadrat ya, ini DR kuadrat, DR itu adalah tadi kan perubahan posisi. DR kuadrat sama dengan ini H1 kali dq 1 kuadrat ya, tambah H2 dq 2 kuadrat tambah H3 kali dq 3 kuadrat ya. Dengan H itu masing-masing di bawah ini ya. Jadi ada komponen, jadi ini sama-sama I ya, ini I ini. Kemudian nanti di atasnya adalah X, Y, Z. Gitu ya. Paham sini? Semoga paham. Masih setengahnya ya ternyata. Oke. Nah, saran dari yang persamaan yang panjang tadi ya, yang DR itu, yang DR kuadrat ini ya. Jadi ini adalah DR kuadrat sama dengan H1 doki 1 kuadrat sama terusnya ini ya. Nah, sekarang ambil kasus yang simple ya, misalnya kita cari perubahan pada satu komponen saja. Misalnya kita lihat perubahan searah dengan Q1. Berarti yang lainnya dan yang lainnya adalah konstan. Ya, jadi misalnya kalau dalam kasus misalnya silinder, misalnya silinder ya. Misalnya Q1-nya adalah R ya. Jadi kalau ini silinder ya, silinder ini jadi misalnya R, berarti kita lihat partikel yang bergeraknya pada arah radial. Ini sini ya. Terus ke sana. Ini kan konstan kan? Ini C-nya konstan, Z-nya juga konstan, R-nya dia berubah makin jauh. Jadi ini dia bergerak pada arah Q1 saja ya. Di pada arah R saja. Yang lainnya konstan ya kan? C-nya konstan kan? Z-nya juga konstan, dia hanya bergerak ke sini aja. Terus ke sana ya. Jadi hanya bergerak pada satu unit vektor Q1 saja. Maka itu DR-nya sendiri ya, DR-nya sendiri berarti hanya yang eksis itu yang tidak nol hanya pada komponen DR misalnya kalau dia pada arah Q1 berarti hanya pada arah DR atau DR1 saja kan ya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kembali ke persamaan ini ya, kalau tadi saya bergeraknya itu hanya atau satu partikel atau apapun dia bergerak secara radial saja ya pada arah R, berarti yang eksis hanya satu komponen saja ya, yaitu misalnya ya yang
misalnya kalau kita bergeraknya pada arah Q1 saja, berarti yang ini 0 kan? Tidak ada perubahan kan? DQ-nya nggak ada, DQ-nya kan 0 kan? Ini kan perubahan artinya ya. Tidak ada perubahan ya. Ini 0 semua nih. Berarti dapatnya apa? Dapatnya berarti DR sama dengan ini kan? H1 kali DQ1 gitu ya. Gitu ya. Kuadratnya jadi hilang gitu ya. Tuh, ini kalau bergeraknya satu unit vektor saja. Nanti dapat ini kan? Jadi DRI itu sama dengan HI DQI. Ini bentuk umumnya, bentuk persamaan umumnya ya. Ya, bentuk ini persamaan umumnya. Ini masih ada waktu nggak kita? Jadi I-nya itu kan bisa 1, 2, 3 ya. Jadi kalau ada R-nya pada arah R, kan berarti ini adalah HR, DQ atau DR itu ya. Kalau misalnya I-nya adalah 2, sama dengan 2 kan berarti ini DRC sama dengan HC kali DC gitu ya. Kalau I-nya sama dengan 3, berarti ini DRZ kalau silinder ya sama dengan HZ dikali DZ gitu ya. Dari ini. Jadi ini hubungannya nih. Ini hubungan yang penting ya. Ini nih. Ini ya bagaimana kita tahu bahwa perubahan posisi pada arah R sama dengan perkalian antara H dengan Q. Tadi H itu kan tadi kita sudah tahu ya. Masih ingat ya. Jadi HR tadi adalah kalau silinder kan ini 1, HC-nya adalah R ya. Nah, ini sama ya yang tadi itu. Ini theta ini Z-nya adalah 1 ya. Kalau bola kan HR-nya sama dengan 1 ya. Hasilnya adalah R sin theta itu ya. Masih ingat ya. Nah, kalau saya hitung derivatif terhadap Q, berarti dapatnya H kan ya. Ini saya hitung derivatif terhadap ini do DRI, do DQ sama dengan H kan. Jadi H ini adalah ini derivatifnya ini ya. Jadi si H ini dari sini itu derivatif dari turunan berarah ya. Turunan berarah dari suatu vektor R ini terhadap Q-nya gitu ya. Ini si H itu ya. Nah, kemudian nanti ini kan baru baru satu komponen kan ya. Ini kan baru satu komponen ya, komponen ke I saja. Nah, kalau di total dengan ketiga komponen jadi begini nanti. Ya, jadi DR itu ini persamaan penting ya. Mungkin ini yang harus dipahami ya. Ya semua juga penting dipahami, tapi minimal yang dua-dua ini harus ingat terus ya. Jadi yang lain itu boleh lupa, tapi ini nggak boleh lupa gitu ya. Tapi semua harus paham, semua bagian tadi yang saya sampaikan harus paham sebaiknya ya. Nah, tapi minimal kalaupun yang lain lupa, yang nomor dua-dua ini nggak lupa. Nanti ini akan terus kepakai ya. Jadi ini si persamaan posisi ini ya bisa kita tulis ya adalah DR sama dengan ini tadi dari sini ya menggabungkan ini kan 20 22 digabung. Jadi untuk kalau ini kan hanya untuk komponen I-nya kan tadi bisa 1 2 3 ya gitu kan. Nah, ini kita gabung nih tiga komponen itu ya. Jadi perubahan posisi itu pada akhirnya kita punya persamaan ini ya. Ya, kita punya persamaan ini H1 kali DQ1 ini komponen 1 ya. H2 DQ2 komponen 2 dan 3. Ada pertanyaan ini? Jam berapa sekarang ya? Masih lama ya. Setengah jam lagi ya. Ada yang di bagian di Indonesia Timur mungkin udah sholat Jumat ya. Nggak ada ya, semua di Bandung ya. Semua di Jawa Barat.
Nah, ini persamaan dua-dua itu penting ya. Persamaan dua-dua ini harus diingat. Jadi untuk persamaan posisi itu, yang persamaannya ya, H1 dikali DQ1 ini pada faktor 1 ya. Kemudian ditambah H2 DQ2. H3 DQ3. Nah, bagaimana caranya ya, misalnya untuk silinder. Ini supaya lebih paham. Tadi silinder misalnya 1 adalah R, 2 itu adalah C, 3 adalah Z ya. Tadi masih ingat H1-nya berapa? 1 kan? HR1 ya. H2 atau HC-nya kan adalah R ya. H3-nya adalah berapa? 1 ya. Ini untuk silinder ya. Jadi DR untuk silinder itu adalah ini kan 1 kali DR komponen R gitu ya. Ditambah H2-nya adalah R dikali D. Nah, begitu ya. Ini komponen itu kan, komponen begitulah ya. E2-nya itu ditambah H3-nya adalah 1, DQ3-nya adalah DZ dikali Z komponen itu. Nah, gitu aja, mudah ya. Jadi tinggal dimasukkan aja H1-nya berapa nih, kalau ini kan ini silinder ya. Berarti H1-nya 1, DQ1-nya kan tadi adalah DR, artinya DR ya. H2-nya adalah R, DQ2-nya adalah C. Gitu ya, bola juga bisa selanjutnya, bisa Anda masukkan sendiri. Itu DR. Ya. Nah, ini tadi silinder adalah HR-nya 1 ini. Ini H2 atau HC-nya adalah R, H3 atau HZ-nya sama dengan 1. Bola ini adalah ya, HR-nya 1, HC-nya adalah R sin theta, H3-nya adalah R. Nah, contoh ini kalau untuk koordinat silinder ini DR, ini ER, ditambah ini kan H-nya kan R kan. R kali DC ya. Ini komponen unit vektor C ditambah ini HZ-nya 1 ya. Jadi 1 kali DZ komponen arah Z ya. Kalau bola HR-nya 1 jadi 1 kali DR komponen ER ya, komponen R ini ya. Unit vektor R ditambah ini kan hasilnya kan R sin theta. Jadi R sin theta DC ini ya. Komponen unit vektor C ini tambah ini H theta-nya lah R. Ini ada R kali D theta kali E komponen unit vektor theta. Paham ya? Ini jadi si persamaan dua Jadi si persamaan itu tadi ya, si persamaan dua-dua itu ditulis untuk bentuk silinder dan bola adalah 23, 24 ini. Jadi ini DR itu ya, kalau di kartesian gimana kalau kartesian? Kartesian kan mudah ya. Kalau kartesian DR itu apa? DX I ditambah DY tambah DZ gitu aja kan. Ya. Jadi DX, DY, DZ kalau kartesian. Kalau dalam silinder ini 23 ini. Bola 24 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung integral? Nah, ini ada aplikasinya ya ke integral. Bagaimana menghitung integral? Ya, ini. Oke. Nah, integral misalnya integral line. Ini dot produk ya. Jadi dot produk F dot produk dengan DR. F itu kan ada komponen Fx kali dx gitu ya. Jadi ini kan kalau dalam bentuk lengkapnya kan begini ya. Jadi F itu
sama dengan fx komponen i kan ditambah fy komponen j tambah fz komponen k kan itu ya. dr sendiri kan ini kan vektor. Ini kan dx i kan dy j dz k kan itu ya. Dot product berarti kan ini fx dx fy dy fz dz ya. Itu misalnya itu. Kayak istilah lain ya. Nah, ingat tadi kalau dinyatakan dalam kurva linier ya, kurva linier ya. Nah, dalam kurva linier itu ya tinggal diganti dx-nya tadi itu. Masih ingat tadi ya? Tadi dri sama dengan kan ada h kan, ada hi-nya dikali dqi saja kan itu ya. Jadi di sini ada h dikali dq saja gitu ya. Gitu. Jadi untuk integral ya, jadi misalnya ini kartesian ya, ini kartesian yang 25 ini bentuk di kartesiannya ya. Nah, dalam bentuk kurva linearnya bisa dalam bentuk ini sama 26 itu ya. Jadi sekarang di sini kita punya dx-nya ini ya diganti ya. Dx-nya ini kita ganti oleh ini, oleh HI dengan kali DQI itu ya. Nah, kalau luas, ini kan luas itu kan F kali ya DS itu ya. DS itu adalah apa sih partisi luasnya ya, si komponen luasnya ya, luasnya. Nah, luas ini kan misalnya dot product ya, dot product. Nah, dot product itu begini nih. Jadi kalau ini harus arti mungkin harus tergambar secara fisisnya ya. Jadi misalnya kayak flux, gambar flux, paham nggak nih flux? Misalnya ini ada apa ya? Ada bidang gitu ya, ada bidang ini ada bidang ds-nya. Kemudian ada gayanya ya, ada gaya yang melewati permukaan ini ke sana gitu ya. Nah, ini masuk, ini keluar misalnya itu ya. Gitu ya. Dan ini adalah F-nya ya. F-nya itu. Nah, F-nya ini kalau dot product begini, ini harus dikalikan yang searah kan. Searah dengan unit vektor dari ds-nya ya. Nah, ds ini kan arahnya kan ke sana ya. Ini adalah panah ini adalah unit vektor dari ds ya. Tegak lurus bidang ini kan. Gitu ya. Nah, kalau searah ini baru kita bisa hitung ya. Kalau tegak lurus berarti kan tidak ada kontribusi ya, nol kalau tegak lurus. Nah, ini si komponen ini diuraikan sebenarnya ya. Jadi ini diuraikan F1 kali DS1 gitu ya integralnya. Ditambah F2 kali DS2 ditambah integral F3 dikali DS3 gitu ya. Jadi dengan catatan bahwa F1 atau arah F1 dengan unit vektor DS1 itu searah ya. Harus searah gitu ya. Nanti F2 itu arah vektornya sama dengan arah vektor dari unit vektor DS2 gitu ya. Dan F3 itu unit vektornya searah dengan DS3, paham ya? Tuh. Jadi ini ada S1, ini S2, ini S3, ada tiga bidang ya, tegak lurus itu ya. Yang tegak lurus 3 bidang. Ini ada F1, ini ada F2, ada F3. Nah, luas itu sendiri itu kan misalnya kalau misalnya ini ya, ini F1, ini adalah F1, ini Fx. Kalau ini adalah Fx, bidang yang merah ini bidangnya harusnya YZ kan, ya. Jadi kalau gayanya adalah Fx, tegak lurus ke sini, maka bidang itu kan bidang yang merah ini itu kan pada bidang YZ kan, ya, paham ya? Kalau misalnya F-nya itu adalah Fy, berarti bidangnya adalah bidang apa? Bidang XZ kan. Kalau F-nya itu adalah Fz, nanti bidangnya yang searahnya itu adalah bidangnya XY kan. Paham ya?
Jadi kalau F1 maka nanti ininya adalah 2 kali 3 gitu ya. Ya, jadi 2 kali 3 itu artinya adalah tadi kan kalau X maka bidangnya adalah YZ. Kalau gayanya misalnya pada arah Y, nanti bidangnya adalah selain Y kan, berarti XZ gitu ya. Sama ini. Jadi kalau ini gayanya pada arah F1, nanti bidangnya dia dibatasi oleh oleh bidang 2 dan bidang 3 kan. 2, 3 bidangnya ini. Ini bidangnya 1, 3. Ini bidangnya 1, 2 gitu ya. Nah, artinya di sini nanti awalnya kan DS itu kan adalah DX atau apa ya? Ya DS1 sama dengan, atau kalau misalnya ini adalah X, maka ini kan DY kali DZ ya. DY kali DZ. Nah, atau DR1 DR2 lah gitu ya. Jadi ini DR1 DR2, DR1 DR2. Nah, DR1 itu adalah H1 kali DQ1. Makanya di sini nanti ini ada H2 kali DQ2. Ini kan ya, ini kan H2 kali DQ2, H3 DQ3. Paham nggak ya? Semoga paham ya. Jadi ini kan awalnya kan adalah tadi ya, jadi DR ya. Jadi F1 dikalikan bidangnya nanti kan DR2, DR3 kan. Ini bidangnya yang tegak lurus itu ya. Nah, DR2 sendiri kan adalah H2 kali DQ2 ya. DR3 kan artinya nanti H3 kali DQ3 ya. Maka jadi begini. Semoga paham ya. Nah, ini misalnya untuk mencari apa misalnya? Mencari luas dari, coba ya sebelum kita terakhir lah ya, nanti kita lanjut terakhir Rabu aja ya. Misalnya mencari luas dari, coba hitung misalnya luas dari silinder. Ya, gimana cara ngitungnya luas silindernya? Luas permukaan, kan berarti kan dia punya 3 bidang ya, ada di bawah, alasnya, ada penutup sama selubung ini ya. Oke. Coba nih hitung luasnya gimana nih? Tahu nggak cara ngitung silinder? Berarti ini kan misalnya nanti dihitungnya, ingat juga nanti misalnya itu kan ya, nanti kita punya komponen di silinder itu, kita punya komponen adalah R ini kan, arah R, ini adalah arah C, ini adalah arah Z-nya gitu. Oke, misalnya sekarang silinder ya. Nah, kalau ini berarti misalnya kalau untuk menghitung luas, udah aja F-nya F1 sama dengan 1 aja ya. F2-nya sama dengan 1, F3 sama dengan 1 ya. Kita kan ingin menghitung luas saja ya, jadi ininya F. Jadi integral ds kan itu ya. Integral ds saja itu ya. Integral ds sama dengan kan berarti integral H2, H3 kan gitu ya. dq2, dq3 seterusnya ya. Coba kita lihat sekarang ya. Nah, sekarang silinder ya nih. Jadi integral ds sama dengan satunya misalnya ambil yang D1 sama dengan R, 2 sama dengan C, 3 sama dengan Z itu ya. Berarti coba dihitung. Integral H2-nya berapa tadi? H1 sama dengan 1, H2 sama dengan R, H3 sama dengan 1 kan ya. Kalau silinder kan. Berarti di sini H2 kali H3 adalah R. Ya kan? H2 kali H3 adalah R, dq2 artinya dr kali dz gitu ya. Nah, kan gitu. Ditambah integral F2 ini H1 adalah 1, H3 1 jadi 1 dikali dr dq1 dq3 dz. Ya betul ya. Ini sama. Ini C. Jadi ini C ya. Ini 2, 3 itu adalah R dikali ini C. Salah. Ini C. Oke. Ini 2 ya.
2, 3, C dan Z. Inilah ini baru 1, 3, berarti DR, DZ. Ditambah ini H1 kali H2, berarti R dikali 1, 2, DR, DC. Nah, gitu. Tinggal dimasukkan aja batasnya ya. Tinggal dimasukkan batasnya berapa R-nya. Ini kan integral 2 ya. Integral 2 ada DR, ada DZ ya. Tinggal dimasukkan. Misalnya berapa jari-jarinya. Misalnya ini 0, ini 1 ya. Berarti kalau misalnya panjangnya 1, ini R-nya 1 ya. Kalau jari-jarinya 1 kan berarti nilainya ini jadi 1 nih. Oke. Jadi ini kalau panjangnya 1, ini berarti kan ini adalah 1 nilainya ya. 1, ini juga 1. Kalau panjang jari-jarinya 1 yang kita punya itu ya. Kemudian misalnya berapa tingginya, misalnya juga ini 0, ini 1 ya, Z-nya 1. Berarti kan integralnya ini integral dari, kalau ini misalnya ini 0, 1 kan, karena ada Z-nya 0 sampai dengan 1 ya, ini 0 sampai 1. Kemudian berapa C-nya? Kan dia melingkar begini kan? Berarti dari mulai 0 sampai 2pi. Itu. 0, 2pi. Ini R-nya tadi, nah R-nya 0 sampai 1 kan? 0 sampai 1, DZ-nya juga 0 sampai 1. Ya, kemudian ini DR 0 sampai 1, ini 0 sampai 2pi. Ini bisa dihitung lah ya. Oke. Nanti bisa sebagai latihan, buktikan ya tadi ini. Nah, jadi Anda bisa menghitung itu ya dari menghitung luas ya, menghitung luas atau nanti volume dalam berbagai koordinat ya. Misalnya ini dalam koordinat silinder, ini misalnya ada koordinat ini tadi masih lanjut ya. Ini misalnya menghitung silinder ini ya tadi ini. Ya, bagaimana caranya? Kemudian untuk volume ini F dot produk dengan delta volume. Volume itu kan cube ya. Jadi ada dx kali dy dz kan. Berarti H1, H2, H3, dx1, dx3. Mudah lah ya. Ini juga misalnya untuk silinder. Nah, ini H1, H2, H3-nya kan R, dq1 adalah dr, dq2 adalah dc, dq3 adalah dz. Oke. Mungkin udahlah cukup ya, nanti hari Rabu kita lanjutkan ya. Ini gradien nanti kita bahas hari Rabu saja. Pertemuan terakhir. Pokoknya mau ada kuis.